selamat siang sahabat Sabda semua. Terima kasih pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita sama-sama kembali akan menyimak satu produk baru nih dari Yayasan Lembaga Sabda yang nantinya harap bisa dipakai untuk mengembangkan diri lagi atau semakin menggerakkan lagi untuk kita bisa melayani khususnya pada era AI ini. Dan acara ini dikemas dalam acara Kenal Produk ya, segmen dari Kenal Ilsa. Dan dalam acara Kenal Produk ini kita akan kupas tuntas ngobrol bareng tentang produk-produk terbaru pelayanan dari Sabda. Dan hari ini kita akan bicara tentang komunitas Discord. Wah, apa ini ya? Mungkin kalau anak-anak muda mungkin banyak udah tahu gitu ya, atau mungkin yang aktif di dalam dunia IT atau para gamers nih katanya. Biasanya mereka nih akrab banget sama Discord. Nah, ada rekan saya, dua orang ini nih. Pakarnya Discord bukan? Ya, mereka ini akan memberikan panduan bagaimana dan apa itu sih komunitas Discord AI Forgat dari Yayasan Lembaga Sabda. Apa sih bedanya dengan komunitas-komunitas lain yang sudah dimiliki Yayasan Lembaga Sabda sebelumnya seputar gerakan AI untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bersama dengan saya hadir, boleh kenalan langsung? Ya, kenalkan semua, nama aku Aldore. Aku salah satu PJ dari tim Labs ini, yang juga salah satu pengembang dari komunitas AI Forgat juga. Oke, shalom teman-teman semuanya. Jadi perkenalkan, nama aku Aurel. Aku salah satu tim di Sabda juga dari tim Labs yang juga ikut mengembangkan komunitas Discord ini. Oke, ya jadi hari ini nih banyak nih ya yang bisa kalian informasikan untuk rekan-rekan atau sahabat Sabda semua. Karena banyak banget juga nih pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya yang udah diajukan. Susah banget sih masuk Discord-nya, apa sih gunanya di Discord gitu ya. Nah, semoga hari ini kita dapat kunci jawaban gini ya. Ya, dari Aldo dan juga Aurel pada sore hari ini. Nah, tapi kita akan berdoa dulu ya sebelum kita memulai. Saya persilahkan Aurel untuk membuka di dalam doa. Silakan. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Pada kesempatan di siang hari ini kiranya kami akan mau sharing tentang beberapa hal yang terkait tentang komunitas AI Discord Sabda, supaya apa yang kami berikan pada siang hari ini bisa berguna bagi diri kami maupun sesama kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau berkati kami supaya acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Aurel. Iya, sekali lagi ya, buat rekan-rekan yang mungkin saat ini baru saja join, kita sedang mengikuti acara Kenal Produk ya, tentang komunitas Discord AI Forgat Indonesia, dan ada dua teman saya, Aldo dan juga Aurel, yang nanti akan menjelaskan cerita-cerita, bahkan mungkin akan membawa masuk ke dalam Discord itu sendiri ya, supaya lebih jelas lagi, lebih tuntas lagi, dan bisa join dengan mudah, dengan gampang ke dalam Discord AI Forgat ini. Baik ya, ini selamat bergabung deh buat yang bergabung ya. Maaf tidak bisa menyapa satu persatu gitu ya, karena kami juga cukup terlambat juga untuk memulai untuk kenal produk lah ini, karena ada beberapa masalah teknis. Untuk itu kami mohon maaf atas keterlambatan ini ya. Kalau gitu mau langsung aja sih, saya mau tanya nih kepada Aldo dan juga Aurel ya. Mungkin Aldo dulu gitu ya. Sebenarnya komunitas AI Forgat itu apa dan kenapa perlu ada komunitas AI Forgat gitu ya? Mau tanya rombongan sekalian. Dan kenapa banget harus ada di Discord? Emang di komunitas lain yang kita udah punya tuh nggak cukup? Lengkap, paket lengkap ya, nggak usah tanya. Ya, pertama, komunitas AI Forgat itu apa? Kalau kita ngomongin komunitas AI Forgat, ini merupakan salah satu komunitas terbesar yang menjunjung tinggi AI, yang membahas AI per AI-an ini, yang pasti untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi di sini banyak banget teman-teman, bukan dari tim Sabda saja ya, tapi seluruh yang terjoin di situ untuk sharing bagaimana mereka menggunakan AI untuk pelayanan, untuk pengajaran mereka, untuk membuat konten bahkan dan lain sebagainya banyak. Terus kenapa kok harus Discord? Nah, apakah WAG kurang? Oh, ya. Jadi selama ini sudah ada WhatsApp group, sudah ada WhatsApp group, sudah ada Facebook group, ya, sudah ada. Apakah dua itu kurang? Ya. Ya, kita perlu mengembangkan sayap. Melebarkan sayap. Ya, melebarkan sayap. Ya, melebarkan sayap. Karena kalau kita fokusnya hanya di situ-situ aja, komunitas ini saya rasa kurang bisa
lebih leluasa gitu. Jadi dengan adanya Discord diharapkan bukan hanya menggait orang-orang tua, tapi anak-anak muda yang suka sharing, suka ngobrol, suka bisa berbincang-bincang secara langsung bisa ada di situ. Oh, berarti Discord ini khusus untuk anak-anak muda nih? Ya enggak juga. Karena di dalam situ juga malah kita lihat ada orang-orang Senior. senior yang juga sharing gitu. Oke, malah Pengalaman banyak mereka, loh. iya, Banyak kan banyak orang-orang senior loh di Iya, dalam sana. benar. Nah, itu ya. Dan itu makanya saya mau tahu gitu ya. Kenapa? Karena dulu kita sudah ada WhatsApp AI for God ya, lalu ada Facebook group AI for God, ditambah komunitas lain. Kita sering mengadakan online juga ya, online setiap hari Senin, AI Talks, dan juga ada Office Hour AI yang kita selenggarakan sebulan sekali. Itu komunitas yang sudah cukup besar, mapan juga sebenarnya. Bahkan WAG AI for God tuh pesertanya sudah hampir 1.000 ya. Sudah 1.000 ya. Wah, ya. Sudah 1.000, ntar lagi selesai nih, kapasitasnya cuma 1.200-an kalau saya nggak salah ya gitu ya. Nah, kenapa banget harus ada platform Discord selain tadi katanya hanya untuk anak muda gitu ya? Saya yakin pasti lebih dari itulah kenapa memilih platform Discord. Kenapa nih? Mungkin Aurel bisa menjelaskan? Boleh. Nah, jadi kenapa dari kita tuh mengembangkan sayapnya lagi gitu ke Discord gitu. Karena ya kita lihat itu kayak kita tuh perlu buat menjangkau anak-anak muda yang lainnya gitu. Ya, itu karena tadi sudah, ya. Ya, jadi ya selain itu karena ada beberapa hal yang mungkin Discord punya tapi di tempat lain tidak punya gitu. Oke. Jadi ada seperti halnya yang tentang kita bisa voice bareng atau kita bisa share screen bareng, bahkan dari Sabda sendiri kita tuh punya bot di mana bot itu tuh bisa yang bisa terhubung langsung gitu dengan AI. Jadi di itu kita bisa langsung menerapkan apa yang kita pelajari itu langsung di tempat itu gitu. Oke. Jadi memang karena karena fitur-fiturnya yang lebih banyak gitu ya, dan juga jadi untuk diskusinya atau untuk berbaginya itu bisa lebih rapi dan lebih up to date gitu ya dibandingkan dengan WhatsApp group atau Facebook group atau seminar-seminar Zoom yang lainnya. Tetapi bukan berarti ini menggantikan komunitas yang lain kan ya. Tidak, ini jadi menambah ya, menambah. Juga Discord nggak perlu memori yang tinggi. Oh gitu. Itu ya. Jadi salah satu hal kenapa dibuatlah dalam platform Discord ini, karena kan kebanyakan selama ini bilang Discord itu hanya untuk para gamers gitu ya, gitu. Salah. Atau untuk mereka yang mungkin suka kolaborasi dalam hal project gitu dan sebagainya gitu ya. Tetapi ternyata untuk sharing, coba hasil AI forget juga bisa. Jadi kalau gitu apa nih visinya ya? Melihat dari kelebihannya tadi, ada nggak visi tertentu dari komunitas Discord AI for God ini, dan siapa yang ingin dijangkau atau dilibatkan dalam komunitas ini? Silakan, Aurel. Oke. Dari visinya sendiri, dari komunitas AI for God di Discord ini itu menjadi komunitas AI Kristen yang mendukung eksplorasi, itu pemanfaatan dan pengembangan AI, terutama pada pelayanan gereja dan pertumbuhan iman anak-anak muda untuk memuliakan nama Tuhan. Itu jadi visinya itu ya, jadi bisa menjadi komunitas AI Kristen gini ya, untuk bisa menyebarkan lagi tentang gerakan AI for God ini terutama gitu ya. Oke. Tapi untuk semua kalangan dong ya. Iya. Ya, dan terutama untuk bisa menjangkau generasi AI. Siapa aja yang akan dilibatkan nih dalam komunitas Discord ini? Hanya mereka yang tahu tentang Discord atau mereka yang memang punya interest khusus di bidang AI atau gimana nih? Kalau dari kami sendiri, target kami memang generasi muda. Cuman kembali lagi kan pasti orang-orang kan juga pengen belajar gitu. Jadi ya selain itu ya kami juga terbuka buat kalangan di berbagai usia lah. Apalagi saya lihat juga kayak kalau yang sekarang ya berinteraksi di Discord sendiri tuh kayak lebih banyaknya tuh malah di berbagai kalangan. Iya, di berbagai kalangan. Jadi ya kita lebih terbuka ke semuanya sih. Ya. Oke, kalau gitu saya mau langsung masuk aja nih ke pertanyaan sejuta umat. Ya, gimana caranya bisa join dalam Discord AI for God ini? Karena ternyata cukup banyak juga yang kesulitan, ada juga yang gampang masuknya, tetapi ada juga yang kesulitan. Udah bertanya berkali-kali pun rasanya kok masuk ke dalam susah sekali gitu ya. Nah, mungkin hari ini bisa dijelaskan itu ya,
gimana nih cara gampangnya untuk bisa join, atau adakah syarat-syarat khusus sehingga proses untuk mendaftarkan diri atau join dalam komunitas Discord ini bisa lebih mudah gitu. Mungkin Aldo? Ya. Sebenarnya caranya mudah, tinggal klik masuk. Ini akan dijadikan tutorial sekaligus ya ini nanti Boleh. ya penjelasan Boleh, kamu. boleh. Oke, pertama kita langsung walkthrough aja. Ya. Ya, kita bisa langsung buka di esa.org/komunitas. Nah, di Oke. situ bisa Disimak ya, sahabat sabda. ya, di situ bisa kita langsung kita buka esa.org/komunitas. Ya. Terus nanti kalau sudah, nanti kita bisa langsung masuk ke Discord-nya. Nah, nanti dari situ kita akan masuk ke Discord. Bisa ya, silahkan. Ya. Oke. Jadi masuk dulu ke ini ya, ke situs AI, di situs apa ini tadi? ai.sabda.org Situs ai.sabda.org/komunitas. komunitas. Ya, nanti bisa di scroll ke bawah. Nanti di situ akan ada 3 icon komunitas kita. Oke. Ya, di situ ada Facebook, WhatsApp, dan Discord. Ya. Tuh, nanti diklik di situ nanti akan masuk ke halaman pintu masuk. Jadi klik Discord dulu, nanti ada halaman pintu masuk. Ya, nanti di situ. Nanti pastikan juga ya, Bapak Ibu semua udah punya akun Discord-nya. Kalau belum punya, ya daftar dulu. Nah, itu tuh punya akun Discord-nya. Itu berarti kita masuk kemana tuh untuk bisa punya akun Discord? Nah, nanti hal pertama kalau Bapak Ibu belum punya akun, nanti akan diarahkan langsung ke menu daftar. Oke, jadi nanti akan di tinggal situ, masukkan nama depan, nama belakang, display name-nya. Display name itu mau disebut sebagai apa. Terus nanti akan masukkan email dan kata sandi. Oke. Kalau sudah, nanti tinggal klik daftar, langsung masuk ke komunitas Discord ini. Oke. Tapi jangan lupa harus verifikasi lewat email juga. Jadi lewat email yang didaftarkan tadi, Ibu tinggal buka notifikasi inbox-nya, nanti akan muncul paling atas. Discord. Oke, jadi akan kelihatan langsung ya. Yang penting mendaftarkan diri dulu, punya akun Discord dulu, itu ya. Nah, ini kebanyakan bermasalah di sini nih, ya, gitu ya. Karena kesusahan login, harus buat akun gitu. Padahal mereka merasa sudah punya. Tuh, nah itu perlu dicek lagi karena juga nanti pasti ada notifikasi bagian atas, paling atas itu ada notifikasi kalian belum memiliki akun atau perlu verifikasi. Nah, kita lanjutkan sih ya Mbak Evi. Ya, Bu Evi. boleh. Jadi setelah kita masuk ke pintu masuk, nanti akan ada sambutan langsung dari bot atau AI kita GPT. Nah, sambut halo gitu. Selamat datang di AI Forget. Nah, itu nanti akan disambut dan hai, nanti namanya siapa gitu, terus kami senang kamu bergabung. Nah, nanti kita akan diberitahu sama bot itu apa yang perlu kita lakukan. Jadi ada 3 step. Pertama kita harus baca dulu aturannya. Di aturan ada kita yang perlu reaksi juga di aturan itu, dan kita perlu memperkenalkan diri. Ya. Kita masa nggak memperkenalkan diri ke teman-teman semua kan? Ya, jadi kita perlu perkenalan itu. Jadi itu langkah wajib ya? Iya, nggak bisa di skip gitu, abaikan gitu nggak bisa? Nggak bisa. Nanti kalau kita meng-skip salah satu, ya mungkin kita nggak akan mendapatkan full akses dari Discord ini. Jadi kita hanya bisa melihat. Tuh, tapi kita tidak bisa kayak berinteraksi dengan teman-teman yang lain atau merasakan fitur-fitur yang ada di situ. Oke, jadi diperhatikan ya, sahabat sabda semua ya, harus begitu masuk baca aturan mainnya, lalu harus menyapa. Direaksi dulu, kasih reaksi dulu ya sebagai tanda kita sudah baca paham belum? Ya, baru setelah itu memperkenalkan diri. Habis kenalan baru boleh bisa masuk gitu ya. Betul. Jadi nanti kalau kita sudah bereaksi itu di aturannya, nanti kan kira-kira ada 10 aturan atau kurang. Itu nanti kita akan masuk ke perkenalan. Nah, dari situ perkenalan itu kita sudah melengkapi ini semua dengan AI. Jadi tidak perlu sesuai dengan konteks, misal nama siapa, terus atau namaku ini ada, jadi kayak nggak harus sesuai dengan itu. Cuma sebutkan namanya siapa, nanti AI yang akan mengidentifikasi namamu siapa. Oh gitu. Karena tadi kita udah kenalan di depan. Iya, jadi kita sudah kayak memperkenalkan. Biasanya kan orang kalau perkenalan nggak sesuai dengan template. Nah, ini sudah dilengkapi dulu itu. Jadi bisa bebas. Nanti AI akan juga menyapa kita dan merename kita. Kadang kan kita display name, misal kayak
Mr. X gitu Mr. ya? X. Ya. Tuh. Nah, nanti dengan adanya AI itu, nanti kita juga di-rename sesuai dengan perkenalan kita. Oke, perkenalan kita di awal sebelum masuk tadi ya. Betul. Oke, ya Nah, baik. Itu untuk yang umum. Nanti di bawah situ juga ada diskusi secara umum. Mungkin ada teman-teman kita yang kesusahan, mungkin ada teman-teman kita yang kerepotan, itu bisa langsung komunikasikan di diskusi umum. Nah, ada juga yang kalau kita mau masuk lebih dalam lagi, ada tempat kita untuk sharing. Ada sharing pertama proyek AI, bagaimana kita bisa berbincang-bincang tentang proyek-proyek AI atau tentang hal-hal terkait itu, atau tentang hasil-hasil yang sudah di-sharingkan oleh teman-teman semua. Tuh. Kalau kita lihat di hasil AI itu sudah banyak banget dari teman-teman yang sharing dari teman Sabda sendiri. Kemarin ada teman kita Elan, itu dia sharing kan memberikan akses untuk Alkitab GPT beta akses. Loh, Wow. eksklusif cuma di Discord server ini. Oh, itu nggak di mana-mana nggak ya? Nggak. Di situ ya? Hanya di Discord ini. Tuh. Jadi kalau mau coba Discord server Alkitab GPT yang terbaru dengan fitur yang paling lengkap dan paling baru, ya harus langsung dari sini. Gitu. Oke, jadi apa aja tuh? Mungkin Aurel nanti bisa bantu tambahkan, jelaskan apa aja sih selama ini yang udah ada di di situ gitu. Nah, coba Aurel tambahkan. Ini ada beberapa juga. Ya. Oke. Mungkin dari setelah hasil AI itu ya. Ya. Jadi hasil AI itu ada beberapa. Jadi udah dari membernya sendiri itu udah beberapa topik gitu yang mereka angkat. Jadi hasil-hasil AI mereka tuh sudah banyak gitu. Wah. Kayaknya lebih seru dari WA gini. Iya. Karena kita lihat tuh kayak lebih rapi gitu loh, Bu. Iya. Jadi kita bisa tahu, oh ini bahas topik ini. Jadi full di tempat itu. Topiknya yang udah ada nih, contohnya. Ada di sini selain dari beta akses itu tadi ada Suno AI. Wah. Lalu ada Bing Image. Ini topik favorit nih biasanya Suno nih. Iya. Itu sering juga diangkat di sini. Ya. Lalu ada refleksi iman. Ya. Nah, terus lalu ada mengapa Yesus ditolak bangsanya sendiri. Jadi itu jadi berupa artikel gitu. Harus AI. Tapi gini, jadi di hasil AI ini ditekankan hasil dari AI-nya. Berarti ini hasil dari AI yang gitu sudah ya? mereka generate. Jadi kayak kemarin itu ada yang ngasih cuma artikel, terus habis itu apa ini maksudnya? Nanti kita bisa tanya, ini cara buatnya gimana? Dan mereka dengan senang hati menjelaskan itu, bahkan sampai dibuatkan satu artikel khusus cara membuatkan. Wow. Step by stepnya lengkap. Wow. Gitu. Jadi ini beneran bisa jadi komunitas belajar nih ya tentang AI gitu ya. Orangnya pada murah hati berarti ini ya. Betul. Dan ada lagi yang menarik di sini itu ada juga akses dari AI Alkitab GPT di sini. Oke. Jadi kalau Alkitab GPT malah di-spill nanti. Ya. Gimana maksudnya nih? Jadi kalau Alkitab GPT kan aksesnya bukan cuma dari ChatGPT atau dari aplikasi, ada juga lewat sini juga. Kita bisa mengakses langsung lewat Alkitab lewat Discord server ini dengan menggunakan /AI. Oke. Apapun di Discord server ini kita menggunakan /AI itu otomatis menggunakan Alkitab GPT. Nanti Alkitab GPT yang menjawab. Oh. Pertanyaan apapun terkait konteks Alkitab atau pertanyaan tentang kekristenan, AI Alkitab GPT yang menjawab. Keren nih ya. Keren nih sahabat-sahabat semua gitu ya. Jadi banyak banget aktivitas di sini kalau mau bikin misalnya gimana dark setnya AI untuk generasi digital gitu, bisa bikin topik di sini gitu ya. Betul. Untuk saling sharing pengalaman mungkin dampak negatif yang pernah dialami dan bagaimana kita sebagai anak Tuhan keluar dari dampak negatif tersebut. Wah, ini kayaknya bisa atau kita bikin macam-macam proyek nih ya. Iya, betul. Bahkan bisa bikin proyek kali di sini bareng-bareng di sini ya. Bisa. Dan belum selesai sampai itu, Mbak. Bu gitu. Evi. Jadi ada kita ada kayak voice diskusi. Oke. Jadi diskusi secara bersama-sama. Jadi misal Bu Evi mau ngajak teman diskusi. Saya mau presentasi nih. Ya, bisa. Ke teman bisa langsung dari sini. Oke, bisa jadi, tampilkan buat sendiri, PowerPoint-nya semua sendiri bisa. Dan ini bisa sampai lebih dari berapa orang? 99.000. Banyak orang. Iya, tuh. Dan bukan hanya untuk sekadar kita mempresentasikan, kita juga dilengkapi dengan setiap harinya, setiap jam 5 pagi kita akan ada 3 renungan.
dikirim setiap hari. Jadi kalau misalnya kita sudah masuk sebagai anggota Discord gitu ya, otomatis dapat notifikasi kah? Betul. Oh, Jadi oke. akan ada Saya belum dapat ya, karena setiap hari. saya ikut anggota Discord itu. Mungkin notifikasinya Bu Evi dimatiin. Tuh, jadi setiap pagi itu akan ada 3 notif renungan dari RH, santapan harian, sama ROC. Oke. Dan Wow. juga ketika ada seminar EA Talks atau seminar-seminar kesabda yang lain, Langsung update di situ. itu juga update. Dan itu nanti ada notifikasi. Betul. Oh. Jadi ada notifikasi untuk ikut. Jadi Ya. akan ada kayak lencana event. Ya. Dan ada juga lencana untuk resource. Jadi setelah lencana itu notif. Lencana. Nah, agak susah. Iya, lencana maksudnya. Nanti di situ akan ada resource-nya. Jadi setelah live itu nanti akan masuk ke situ langsung. Gitu. Jadi kita sebagai admin juga akan mengingatkan untuk Nonton kirim live-nya gitu. di situ bisa nggak? Bisa kalau mau. Sekalian aja di situ semuanya Iya. maksudnya gitu ya. Nanti yang Zoom nggak ada orang. Oke, gitu ya. Jadi memang penting banget ini ya untuk kita bisa join ya. Kalau di WhatsApp grup AI for God mungkin bisa lebih untuk informasi-informasi atau memang yang lebih nyaman di situ ya. Dan itu juga bisa lebih cepat biasanya kan. Kalau di WAG AI for God dan isinya hanya diskusi-diskusi. Tapi kalau yang di Discord ini komunitas Discord AI for God ini bukan hanya kita bisa diskusi, tapi bisa dapat banyak bahan juga gitu ya, dan mengetahui informasi-informasi bahkan yang belum keluar pabrik nih ya, bisa dapat bocorannya di sana gitu ya. Bahkan kita bisa ikut menjadi kontributor untuk memberikan masukan dan sebagainya. Nah ini satu tempat yang sangat asik nih kayaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya diringkas tadi seperti yang sudah disampaikan Aldo dan juga Aurel gitu ya, apa nih pentingnya bisa join di Discord AI for God ini untuk memajukan pelayanan AI pada saat ini? Kalimat pendek aja. Tadi kan penjelasnya panjang. Ya, mau siapa? Aku. Oke. Kenapa harus join? Kenapa? Ya tadi sempat udah dijelasin beberapa fitur. Jadi menurut saya, kenapa penting buat generasi sekarang untuk join ke komunitas ini? Karena selain kita bisa sharing langsung, kita tuh bisa langsung tanya gitu bagaimana cara membuat prompting yang benar dan lain sebagainya itu secara langsung gitu. Karena ketika kita membuat prompting dan itu ada salahnya, pasti akan tidak sesuai dengan apa yang kita mau nantinya. Betul. Ya. Gitu. Jadi ayo join karena kita bisa dapat belajar banyak ya secara teknis umum maupun untuk pelayanan gitu. Oke, dan nggak susah ternyata ya cara joinnya gitu ya. Enggak, cuma selesai. Masalahnya banyak yang agak kesulitan masuk sini itu Aldo ya. Jadi harap setelah nanti dari kenal produk ini mereka bisa dapat ini ya, bisa bisa join lebih mudah, lebih gampang. Tolong dong dibikinin juga mungkin semacam tutorial videonya atau grafis lah gitu ya, supaya kebanyakan mungkin kalau baca teks gitu agak susah, harus dengan simbol-simbol dan sebagainya itu ya, supaya lebih banyak nih yang join ke Discord. Jadi bukan sesuatu yang asing atau sesuatu yang susah lagi untuk join ke sana. Karena tadi ada yang bilang, mungkin karena saya belum biasa dan belum terbiasa ya Bu Evi ya, jadi saya masuk Discord-nya susah, padahal saya pengen banget tuh bisa join ke dalam Discord, karena kok kayaknya di sana malah bisa lebih banyak diskusi gitu ya dengan teman-teman yang lain. Udah banyak nih belum yang join nih? Oh, sudah banyak. Sudah berapa? Kalau kita lihat di sini Sudah 99.000 something gitu? masih 94. Tuh, di sini udah 94. Itu terhitung sejak kita open beta AI Talks yang lalu. Dari Dexa 1 kita langsung bukakan untuk umum. Iya. Itu sudah sampai sejauh ini sudah 94 dan rame banget diskusinya. Itu ya rekan-rekan sahabat-sahabat semua gitu ya, tadi udah dijelaskan oleh Aurel dan juga Aldo bahwa kapasitas dari Discord ini unlimited. Jadi 94 tuh kecil banget. Masih dikit banget gitu ya. Jadi silahkan boleh join dan mengundang teman-temannya untuk join masuk ke dalam Discord ini ya, Discord AI for God ini,
supaya nanti bisa lebih leluasa lah untuk kita bisa diskusi di dalam Discord ini. Mau join di WAG Forget juga boleh gitu ya. Tapi nanti untuk lebih lebih detailnya diskusinya bisa diperdalam lagi di dalam Discord AI Forget. Kadang ini. gini Bu Evi. Jadi kayak teman-teman yang di WAG AI Forget, mereka juga yang sudah terjoin di Discord, mereka kasih tahu yang di WAG. Kayak, kalau mau tutorial lengkapnya ada di Discord. Gitu. Jadi mereka share juga di Discord, juga share di WAG. Iya dong. Tapi lebih lengkap di Discord karena ya tadi untuk Discord lebih panjang kita bisa dan diskusinya juga lebih terfokus. Kalau di WAG ada yang diskusi soal Suno tiba-tiba mau Bing, tiba-tiba mau yang lain. Jadi kayak lari-lari ini tadi konteksnya sampai mana gitu. Nah, dengan ada Discord ini ya harapannya bisa gitu. Ya gitu ya. Baik gitu. Jadi manajemennya atau memanage komunitasnya juga lebih lebih rapi juga ya kalau di di Discord gitu ya. Oke. Pengen tahu nih respons atau tanggapan dari peserta komunitas AI Forget tentang mereka bergabung di Discord ini. Sama aja kah atau ternyata memang beda gitu? Gimana? Aurel? Oke, kalau responnya dari anggotanya sendiri yang udah join itu ada sih satu orang itu yang sempat langsung ngomong ke saya. Dia lebih ke terfokuskan jadinya. Jadi lebih adanya komunitas ini tuh jauh lebih terbantu untuk membahas sebuah topik karena ya itu tadi lebih difokuskan dan lebih rapi lagi seperti itu. Dampaknya bagi mereka sendiri untuk mengembangkan gerakan AI Forget ini atau mengembangkan skill mereka untuk pelayanan, ada nggak yang pernah mencetuskan gitu, Aldo? Mungkin pengalaman ketika memberikan masukan untuk Alkitab GPT yang beta ini gitu gimana? Oh, justru malah buat secara internal. Oke. Waktu itu pernah awal-awal kita bangun Alkitab GPT, kan ada kesalahan dalam kita membuat satu fiturnya gitu. Nah, mereka ngasih info dan mereka juga memaklumi gitu. Jadi mereka memberikan info itu dari rekan-rekan yang ada di Discord ini. Iya, jadi ini mereka ada yang bug nih di sini nih. Iya, mereka kayak ngasih tahu ini ada salah satu kesalahan. Kenapa kok aku nggak bisa? Tapi teman-teman yang lain bisa gitu. Nah, akhirnya kita coba cari tahu. Dan ketika kita tahu, oh masalahnya di sini, kita coba fix. Nah, terus habis itu mereka juga, oh ini ada bug lagi di sini. Jadi saling menguntungkan gitu. Mereka mencoba punya kita dan mereka juga akhirnya memberi feedback. Dan ketika selesai memberi feedback, mereka endingnya bilang kayak gini, ini kita seakan-akan jadi programmernya karena juga mereka juga mentesting itu juga. Jadi perkembangan terkait Alkitab GPT, terkait aplikasi maupun Discord botnya terbantu juga sama teman-teman yang ada di Discord server ini. Wah, mantap ya. Jadi ada dampak juga ya. Jadi bisa lebih semangat dan karena pengguna itulah yang mengetahui kebutuhan untuk pertumbuhan rohani mereka melalui Alkitab GPT itu dan masing-masing punya kebutuhannya berbeda-beda gitu ya. Bahkan ada juga yang sharing kayak aku menggunakan tools ini, kamu pakai tools sana, apa bedanya gitu? Kita menggunakan prompt yang sama, hasilnya seperti apa? Itu ada juga yang situ. Waktu itu membahas tentang membuat satu video, tapi grafisnya dari satu menggunakan ideogram, satunya menggunakan tools lain, Bing Image Creator. Nah, jadi saling sharing gitu. Jadi saling garis tengahnya seperti ini, bagusnya Bing ini, bagusnya ideogram ini. Jadi ada saling komunikasi di situ. Jadi ada pertanyaan nih, karena ini kan dari Yayasan Lembaga Sabda gitu ya. Jadi kita bisa lah melemparkan seperti Alkitab GPT gitu ya. Yang lain ada nggak selain Alkitab GPT ini dari Sabda? Yang kita juga minta masukan dari peserta dan sebagainya, dari anggota dan sebagainya. Jauh ini masih belum sih. Oh belum ya. Belum. Kenapa? Tapi diharapkan nantinya akan ada karena kan sekarang juga kita di Sabda kan lagi fokusnya di proyek ini Alkitab GPT dan Alkitab ya itu kita lagi fokus itu. Mungkin nanti kedepannya kalau kita akan mau mengembangkan traktat dengan AI dengan grafis AI mungkin kita juga bisa sharingkan di situ. Oke, baik gitu ya. Kalau misalnya ada peserta ya atau anggota komunitas ini mereka juga sedang membuat satu aplikasi kah atau
atau satu proyek AI, boleh nggak mereka masukin proyeknya di situ untuk minta anggota lainnya jadi tester? Kenapa tidak boleh? Itu ya. Kenapa tidak boleh? Ini komunitas yang bagus banget nih untuk kita bisa mengembangkan lagi untuk pelayanan. Yang penting adalah untuk pelayanan ya. Betul. Jadi kalau misalnya aplikasinya atau proyeknya itu untuk AI for good aja, bukan AI for God, boleh nggak? Ya, harus forget. Oke. Seperti nama Discordnya, AI forget. AI for God ya, harus Iya. sesuatu yang basicnya adalah untuk pelayanan, untuk kepentingan kerajaan Allah gitu ya. Dan prinsipnya adalah kebenaran firman Tuhan. Ada nggak sih aturan-aturan main di dalam Discord misalnya, kalau postingan kayak gini, kalau di WAGA itu kan lumayan tuh ketat tuh ya, kalau postingannya nggak tentang AI, bakalan kita hapus gitu ya. Ada nggak kalau di Discord ini? Semua sudah tercantum di peraturan server. Oke, kalau ada yang melanggar gimana nih? Kalau ada yang melanggar biasanya kita lakukan suspend. Oh. Jadi kalau di Discord itu enaknya kita nggak harus mengeluarkan mereka. Kalau di WA kan kita mengeluarkan. Harus, ya. Ya. Kalau sudah dikasih peringatan berkali-kali, tidak mengerti juga atau tetap istilahnya tetap Ngeyel. Ngeyel. Ya. Ngeyel itu apa ya bahasa Indonesia? Tetap tidak memperhatikan dan tidak mengindahkan. Jadi Kita suspend. Jadi mereka Suspend. nggak bisa berkomunikasi selama beberapa hari atau Oke, beberapa jam. oke. Gitu. Tapi kalau masih ngeyel lagi, kita akan lakukan ban. Masih ignore terus ya. Ya, jadi di ban benar-benar dia nggak akan bisa masuk. Cuma dia bisa melihat. Oke. Kan ada peserta yang suka melihat saja, Ya. atau yang suka mengomentari, atau suka yang Silent sharing. member biasanya, Ya. ya. Nah, di Discord ini juga ada yang gitu. Jadi ada level-levelnya. Tuh. Oh, jadi setiap orang misalnya punya level, dia hanya silent member atau dia aktif, itu nanti role-nya itu bisa beda. Bisa beda. Jadi privilege-nya juga berbeda. Oke, nah ini yang masih harus banyak dipelajari gini ya, Betul. cara mainnya di Discord dengan di WAG atau di Facebook ya, atau komunitas seperti yang Zoom itu beda banget ya, sahabat-sahabat semua ya. Jadi emang kayaknya asik nih ya. Kayaknya asik nih ya bisa join banyak di Discord ini gitu ya. Apa harapan ke depannya nih untuk komunitas ini dan bagaimana orang lain bisa ikut banyak nimbrung untuk mendukung pertumbuhannya dari Aurel dulu. Oke, kalau dari harapanku sendiri ya, selain mendorong buat anak-anak muda tuh tahu lebih dari AI itu ternyata bisa buat pelayanan begitu. Itu ya dengan adanya fitur-fitur yang ada di Discord termasuk bot yang sudah Sabda sediakan itu berharap banget bisa membantu semuanya, bisa meringankan semuanya dan bisa memfokuskan diskusinya begitu. Dari Aldo? Ya, harapannya komunitas ini bisa digunakan semaksimal mungkin. Dan juga anggotanya juga bisa terberkati semua. Bukan cuma kita sebagai intern yang mengembangkan ini, tapi ya semua orang yang ikut di sini bisa terberkati. Nggak harus mereka yang aktif berdiskusi, tapi mereka yang nyimak itu juga terberkati. Harapannya seperti itu. Dan juga komunitas Discord ini karena space Discord yang unlimited, kita bisa memaksimalkan itu. Ya, jadi silahkan ya, boleh mengajak dari rekan-rekan yang lain gitu ya, untuk bisa ikutan di dalam Discord ini. Kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sahabat Sabda belum terdaftar atau belum ikutan di AI Forget gitu ya, di Discord ini, boleh langsung mendaftar. Tadi ini ada pertanyaan nih dari Be Good Gift gitu ya. Boleh bisa ulang link untuk web awal yang perlu dikunjungi? Nah, itu pertanyaan tuh. Ulangin dari awal. Ya mungkin di live chat juga bisa ya ditulis oleh admin ya. Jadi di mana tadi? Oke, langsung singkatnya masuk ke Discord aja ya. ai.sabda.org/discord. Iya. Di situs ai.sabda.org itu Ada /Discord sudah ada tutorialnya atau panduannya? /Discord itu langsung masuk ke Ke Discord. Discordnya. Ya. Halaman untuk panduan atau tutorialnya ada nggak? Tentu belum. Ini harus dibikin, ini ada PR nih ya. Mungkin nanti akan dibikinkan satu video. Ya. Jadi yang membantu teman-teman semua bisa join di situ. Nanti akan di-sharekan ke sosial media mungkin Ya, atau betul. ke yang lain. Ya, itu ya. Jadi bagus juga kalau setiap ini ya, ini usulan-usulan aja, harapan-harapan saya ke depannya ya.
Jadi setiap ada topik ulasan yang sangat baik untuk bisa dikepoin atau ikut lebih banyak orang untuk bisa nimbrung, itu bisa tuh diangkat di grup WAG. Jadi tetap ada integrasi nih ya dengan semua komunitas AI for God yang ada ya. Bisa diangkat di WAG-nya gitu ya. Lalu mungkin di Facebook-nya, bahkan bisa menjadi satu pokok pembahasan di Office Hour AI nih. Betul. Gitu ya. Jadi perlu lebih ditingkatkan lagi untuk terintegrasinya Discord ini juga dengan komunitas-komunitas yang lain ya, yang ada di Sabda begitu. Oke. Ini sampai sejauh ini belum ada pertanyaan lagi gitu ya, tapi yang pasti ada ucapan terima kasih dari Pak Sri Sugianto 2023 untuk informasi dan penjelasannya. Pak Sri jangan lupa join ya, supaya nanti bisa ikutan gabung juga di Discord-nya. Tadi langkah-langkahnya sudah disampaikan dan ternyata cukup mudah kok ya, sahabat Sabda semua. Jadi harap bisa segera join dan pertanyaan-pertanyaan yang seputar hal-hal yang sulit untuk join dengan Discord gitu ya, harap juga sudah terjawab pada sore hari ini bersama rekan saya Aldo maupun Aurel gitu. Oke, baik ya. Harapannya Discord ini bisa semakin mengembangkan lagi gerakan AI for God ya. Karena tadi dari AI Talks hari ini tentang The Dark Side 2 dan juga minggu lalu The Dark Side 1 gitu ya. Bahaya dari AI atau sisi gelap AI ini pasti ada dan sudah pasti ada gitu karena ya pada dasarnya teknologi itu dibuat oleh manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa gitu ya, sehingga teknologi AI ini pada dasarnya juga diciptakan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada sisi gelapnya, tetapi kita sebagai orang percaya dipanggil untuk membawa terang. Jadi baiklah mari kita manfaatkan AI ini, kita bawa ke dalam sisi terangnya, yaitu bagaimana kita bisa memanfaatkan AI ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan komunitas Discord ini ya, dan komunitas-komunitas AI for God lainnya yang ada di Yayasan Lembaga Sabda dapat menolong menjadi katalisator ya, menjadi infrastruktur juga boleh gitu ya, untuk menolong sahabat Sabda semua bisa membawa AI ke sisi terang dan membawa AI sebagai alat untuk kemajuan pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu. Baik, terima kasih untuk Aldo dan juga Aurel ya yang sudah memberikan penjelasan singkat ya, harap bisa dimengerti. Akan disambung lagi dengan PR-PR berikutnya supaya lebih banyak orang yang bisa join di dalam Discord ini ya dan bisa diskusi dengan lebih nyaman ya. Terima kasih untuk penjelasannya dan lebih semangat lagi untuk kerja keras selanjutnya ya. Karena komunitas Discord ini hanya satu bagian kecil dari pekerjaan yang harus mereka lakukan, pengembangan AI for God ya. PR-nya Aldo masih banyak, PR-nya Aurel masih banyak, tolong doakan. Dan rekan-rekan yang lain yang ada di Sabda ini ya. Dan terima kasih kepada sahabat Sabda yang sudah mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada beberapa hal yang kurang lancar ya dari masalah teknis hari ini, mungkin beberapa tidak bisa kami tampilkan ya untuk untuk walkthrough-nya atau beberapa gambarnya begitu ya. Tetapi harap dari penjelasan bisa diikuti dengan baik. Langsung aja masuk ke ai.sabda.org/discord ya untuk langsung bisa mendapatkan akses untuk masuk ke dalam Discord-nya. Dan kami juga mengundang sahabat Sabda semua untuk bisa mengikuti kenal Ilsa yang akan datang. Nanti kami akan informasikan pada bulan Mei. Lalu juga ada Alkitab malam ini ya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Instagram ayo.pa ya. Dan malam ini kita akan PA bareng dari Roma 6 ayat 5-11 yaitu tentang mati dengan Kristus. Wow, ya. Bagaimana nih maksudnya mati dengan Kristus? Apa kata Alkitab tentang ini gitu ya? Dan silahkan nanti bisa join. Ada rekan saya Yudo dan juga Roma yang akan menjadi host ya untuk acara ini. Lalu kami juga mengundang sahabat Sabda semua khususnya nih para yang mengaku anak muda nih ya untuk ikutan Sabda Youth besok banget hari Selasa di Instagram Sabda Resources ya, judulnya You Will Receive Power. Wah, power seperti apa nih gitu. Jadi bisa ikutan aja ya di dalam Instagram Live Sabda Resources besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga mengundang sahabat Sabda semua untuk mengikuti semua arsip ya untuk seminar maupun perbincangan, diskusi, hasil-hasil AI
dari anggota-anggota komunitas AI itu ada di situs ai.sabda.org ya. Jadi bisa join di sana untuk menikmati dan bisa turut terlibat dalam gerakan AI for God, AI untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan tutup dalam doa, saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kenal produk komunitas Discord AI for God pada sore hari ini. Tolonglah ya Tuhan supaya komunitas ini dapat dikembangkan seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, terutama Tuhan untuk lebih lagi menggerakkan AI for God ini Tuhan di kalangan anak-anak Tuhan. Bisa menjadi satu sarana wadah Tuhan untuk melihat bahwa AI ini yang diciptakan dengan sisi gelap dapat dipakai Tuhan untuk membawa terang-Mu bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong teman-teman yang ada di tim Sabda Labs yang juga mengatur, mengurus komunitas Discord ini, dan juga Tuhan berbagai teknologi pelayanan yang harus dibuat, dirancang untuk supaya gerakan AI for God ini dapat terus dikumandangkan dan dapat digunakan, dipakai lebih lagi untuk memperlengkapi masyarakat Kristen Indonesia dalam pelayanan dan pertumbuhan imannya. Tolonglah mereka. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap peserta komunitas yang sudah dengan penuh kerelaan hati membagikan berkat. Mereka harus belajar susah payah terlebih dahulu sehingga mereka bisa berbagi dan semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Kami mengucap syukur untuk setiap anggota komunitas yang boleh Engkau berikan hati yang begitu murah Tuhan. Begitu murah hati Tuhan untuk membagikan semua berkat yang mereka dapatkan. Sekali lagi terima kasih ya Bapak. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam AI for God.